Ya, ini serinya Vivo Y67. Nah, kalau di marketplace kita lihat di sini, ini harganya sekitar 681. Di sini ditulis baru garansi 1 tahun ya. Yang jelas ini distributor. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen beli, cek dulu video ini, barangkali berguna ya. Teman-teman, kembali lagi di vlog Fai Universal dan kita kedatangan sebuah HP lagi sekarang ya. Ini Vivo teman-teman. Jadi Vivo ini dia beli baru dan harganya itu kalau di marketplace ya, ini serinya Vivo Y67. Nah, kalau di marketplace kita lihat di sini, ini harganya sekitar 681. Di sini ditulis baru garansi 1 tahun ya. Yang jelas ini distributor. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen beli, cek dulu video ini, barangkali berguna ya. Jadi minusnya nanti gua akan kasih tahu apa aja, kenapa ini dibawa ke counter kayak begitu. Nah, ini harganya 681 untuk varian yang 32 GB per RAM-nya 4 GB. Untuk yang 64 GB, RAM-nya 4 GB itu 784. Kayak gitu. Dan di toko ini udah 39 orang ya yang beli, dan kita akan coba lihat dulu reviewnya. Ini untuk kamera, resolusinya itu 13 megapiksel ya. Cukup bagus, dan kapasitas baterainya 3000 mAh. Kayak gitu. Dan kita coba lihat reviewnya di sini. IMEI aman segala macam ya. Kayak gitu tulisannya, dan kita akan coba lihat. Nah, di sini 15 orang itu bintang 5 ya. Ada bintang 1 itu 1 orang, bintang 3 ada 1 orang, dan bintang 4 ada 2 orang. Kita lihat dulu yang bintang 1. Barangnya nggak gres gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya komennya dia. Tutup segala gitu-gitu lah ya. Kalau dibilang nggak gres sih, gue lihat realitanya ini gres ya barangnya. Terus untuk di ini salah warna ya. Di bintang 3 itu dia salah warna aja kayaknya. Bintang 4 bilang bagus segala macam. Bintang 5 itu bagus ya. Kayak gini reviewnya kurang lebih. Bisa kita baca sendiri lah ya. Mulus segala macam. Dan kalau gue lihat barangnya emang mulus ya teman-teman. Nah, untuk Vivo ini atau untuk ada juga ya Oppo F1s gitu segala macam. Ini kan barunya udah nggak ada ya. Nah, ini biasanya ini refurbish teman-teman. Jadi barang lama itu dibaruin lagi, atau ada barang bekas dibaruin lagi kayak gitu. Dan biasanya kualitas yang dipakai itu untuk baterai, fleksibelnya segala macam itu biasanya yang biasa teman-teman. Nah, itu kenapa ini sekarang ada di sini HP-nya. Itu kerusakannya kata orangnya itu lowbat, dan beberapa kasus ya kayak F1s itu sering datang di sini. Itu memang kalau beli baru dia baterainya lowbat, dan biasanya sinyalnya itu bermasalah teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini sinyalnya cuma 1 bar ya. Dan kalau di dalam rumah dia banyaknya hilang kayak gitu. Itu kenapa ya, karena padahal ini baru ya. Itu karena barang yang dipasang di sini itu bukan asli pabriknya. Kayak misalnya baterainya itu gampang lowbat, nah itu baterainya harus diganti. Gantinya itu yang mana? Kalau bisa cari yang ori. Dan biasanya teman-teman tuh kalau buat ori bingung ya, ini ori apa bukan gitu. Kalau beli di online kan apa benar apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu dan nggak tahu kualitas ori kayak apa, saran gue lo beli yang double power aja. Nah gitu. Ini merek sering gue pakai ya, ini bukan iklan. Jadi Live Feature ini gue sering pakai. Kalau buat kualitas lumayan lah, mendekati ori gitu. Bedanya double power sama ori itu apa? Dia biasanya beda di kapasitas teman-teman. Jadi kalau kapasitasnya tadi itu 3000 mAh, ini 3500. Untuk double power itu selalu dia nambahnya cuma 500 mAh kayak gitu. Kayak begitu. Dan untuk di bagian antena, untuk sinyal ya, itu kita harus melakukan pembongkaran. Jadi kita akan coba perbaiki. Buat teman-teman yang punya HP yang sama dan sinyalnya memang lemah, di dalam rumah lemah, kalau di luar rumah itu aman-aman aja, nggak ada masalah kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk gedung kah, di apartemen atau di rumah, itu biasanya sinyalnya hilang-hilangan teman-teman. Nah, kita akan coba perbaikin ini, dan gua akan sedikit review HP ini karena ini baru, dan mungkin teman-teman ada yang minat kayak gitu ya untuk beli HP ini, dan gua akan kasih sedikit gambarannya apa aja yang ada di HP ini kayak gitu. Dan kita coba lihat dulu ya, kita bongkar dulu aja ini. Untuk di bagian belakang ya, ini ada blitz dan kameranya 1 aja.
Dan kita akan coba cek nanti kameranya itu beningnya seperti apa. Di sini ada kamera dan sini ada blitz juga ya, lampu blitz gitu. Di sini ada sensor, di sini ada speaker. Nah, untuk apa namanya home buttonnya itu dia modelnya sentuh ya, bukan yang ditekan kayak gitu, yang kayak Oppo F1s gitu ditekan. Ini nggak cuma sentuh aja kayak begitu. Dan di bagian slot ya, kita akan coba lihat di bagian slotnya, slot SIM-nya ini kan kadang penting ya, ada yang hybrid, ada yang 3 langsung jejer kayak gitu. Nah, ini kategori yang hybrid teman-teman. Jika teman-teman misalnya beli, bisa pasang 2 kartu tapi nggak bisa pakai memory card kalau yang model begini ya. Jadi memory cardnya di sini. Kalau misalnya mau pasang memory card, berarti SIM 2 nggak bisa kepasang kayak gitu kalau hybrid kayak gini ya. Jadi itu kelemahannya kalau menurut gue di HP ini. Dan untuk HP ini, apakah ini apa King Copy gitu? Ini nggak King Copy ya teman-teman, ini beneran Vivo asli, cuma ini dibaruin aja kayak gitu. Dan kelemahannya biasanya di baterai sama di bagian sinyal kayak gitu. Dan kita akan coba perbaikin sinyalnya, nanti gue akan review dulu sedikit untuk kameranya dan kita akan lihat. Oke, habis itu kita akan bongkar dan kita akan perbaikin. Barangkali teman-teman punya kasus yang sama dengan HP yang sama baru beli, kan sayang ya, mending perbaikin aja dulu di rumah sendiri. Perekaman videonya ya teman-teman. Jadi kalau buat videonya ini bagus ya, kategorinya bagus deh. Mungkin bisa juga nih buat vlog dengan harga segitu ya. Jadi yang pengen jadi YouTuber dengan kamera yang murah atau HP yang murah ini gua rasa cukup deh, bagus. Mungkin cari yang variannya 64 GB ya, biar lebih enak lagi dipakainya kayak gitu, kapasitasnya lebih besar, autofokusnya juga dapat. Nah, ini kayak gini tuh dapat, gue jauhin. Oke, dapat ya, ini bagus teman-teman. Kalau menurut gue pakai sih ini bagus ya. Jadi memang kameranya nggak ngasal-ngasal gitu. Yang jelas ini mah memang Oppo asli ya, bukan bohongan kayak gitu ya, bukan kopi segala macam, bukan. Cuma ini refurbish aja yang dibaruin kayak begitu. Oke, nah ini bagus teman-teman. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau buat kamera tuh fokusnya dapat, dan kita akan coba perbesar di sana. Ya, kayak begini. Ya lumayan kalau buat kamera di zoom ya. Gue rasa sih ini cukup kalau misalnya buat teman-teman pemakaian hari-hari atau untuk vlog kayak begini ya. Vlog iseng-iseng begini, ini lumayan bagus. Ini untuk kamera depan teman-teman. Nah, kayak begini kamera depannya kurang lebih. Dan hasilnya bagus. Bagus. Kayak gini ya lumayan. Kalau gue bilang sih untuk harga segitu ya itu bagus ya. Cuma teman-teman paling tinggal ganti baterai dan perbaiki di bagian sinyalnya. Gimana cara perbaikinya, kita akan coba nanti bongkar dan kita akan coba perbaikin sinyalnya untuk memperkuat jaringannya supaya lebih kuat lagi gitu, tidak hilang-hilangan, tidak satu bar begitu, bisa di atas satu, bisa 3 atau full kayak gitu ya. Teman-teman, jadi bautnya itu bentuknya bintang kayak gini ya, dan obengnya juga harus bintang ya kayak gitu, dan bukan obeng plus. Ada 2 baut di sana. Jadi kita buka, sudah kita buka di sini ya, dan kita buka dulu di bagian SIM-nya. Kita bisa menggunakan peniti atau jarum kayak gitu. Ini pakai smartphone dia bisa ya. Dan kita buka aja langsung di bagian sini, bagian backdoornya. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini kan HP belum pernah dibongkar ya. Dan kita lihat di sini bautnya aja itu ada 1, 2 ya yang nggak ada.
satu dua ya yang nggak ada, 3 malah di sini. Inilah ya namanya HP rekondisi ya, kayak gini refurbish. Jadi ada beberapa baut yang kosong kayak gitu, kosongan. Dan ini baterainya juga baterai yang biasa ya, kita akan ganti nanti pakai yang double power kayak gitu. Dan untuk untuk sinyal itu di bagian mana yang akan kita perbaikin, jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Teman-teman, kita lanjut dan kita akan berfokus di bagian antena ya. Nah, antenanya itu ada di mana? Di bagian atas ini teman-teman. Jadi yang keluarannya ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini antena, di sini antena, dan di sini antena. Nah, ini keluarannya itu ada di mana? Itu ada di backdoor ya teman-teman. Nah, backdoor belakang ini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, kalau misalnya yang tengah ini nih dia nggak nempel ke sini, itu otomatis sinyalnya akan lemah gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada yang ketekuk teman-teman, tertekuk apa ya, lekuk gitu bahasanya gitu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini harusnya kayak begini teman-teman. Nah, karena mungkin dia produksinya banyak ya, jadi kurang memperhatikan kayak gitu. Ini tinggal dirapihin begini. Nah, kayak gitu. Nah, ketekuk begini ya, dia itu kalau nggak nempel dia bisa menyebabkan HP ini kurang sinyal kayak begitu. Kita nggak perlu jumper, kita rapihin aja kayak gitu. Dan keluaran antenanya tuh kita akan coba perbaikin aja. Jadi teman-teman tinggal lakukan hal ini. Nah, ini kita agak sedikit angkat aja, kita congkel-congkel kayak gini ya. Nah, terus di bagian sini pun kayak begitu ya, kita congkel dikit gitu. Jadi dia agak sedikit tinggi gitu, agak tinggi sedikit lah. Ini pun sama. Nah, kayak begitu ya. Dan di bagian antena sini ya, di bagian backdoornya ini teman-teman tinggal lakukan pembersihan aja kayak gitu. Nah, ini pakai thinner bisa, pakai minyak kayu putih pun bisa kayak gitu. Ini kita tinggiin aja nggak masalah ya, jadi biar nanti sinyalnya keluar. Nah, ini ketekuk ini itu berpengaruh ya teman-teman buat sinyal. Dan kita akan coba lihat sinyalnya kayak mana kayak gitu. Oke, kita rapikan. Oke, kita jauhkan dulu nih, video dekat bener. Oke, kita hidupkan dulu ya. Tadi mati, cabut baterai. Nah, kayak gini. Dan kita akan coba lihat, tadi kan sinyalnya itu 1 bar dan kecenderungannya hilang ya. 1 bar hilang, 1 bar hilang kayak gitu. Kita akan coba lihat. Ini sambil kita pasang aja nih. Bautnya. Oke. Dan apakah sudah nongol sinyalnya? Kita lihat di sini masih kosong. Kita tunggu dulu sebentar. Dan dia langsung seketika nongol teman-teman. Dan dia sampai 3 bar di sini. Kita lihat dia stabil ya. Jadi kayak begitu teman-teman untuk kasus hilang sinyal ya. Jadi kalau misalnya baru pertama kali beli, sinyalnya naik lagi tuh sekarang ke 4 ya. Jadi sinyalnya tuh kurang kayak gitu ya. Dalam ruangan hilang, tapi kalau di luar rumah itu ada kayak gitu. Oh, ini full loh, mantap tuh, full ya. Alhamdulillah. Dan seperti ini, kita akan coba lihat dulu tadi seri berapa ya, Y67 teman-teman. Oke, semoga manfaat teman-teman, sinyal stabil dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.